Gerakan pertama dan kedua itu sama-sama ankle, yang di atas adalah ankle pumping, kemudian yang di bawah adalah ankle terapin. Ya, kita akan praktekkan ankle pumping dan ankle terapin secara bersamaan karena regulasinya sama. Kemudian probalusnya adalah sekarang pukul 14.51, 51 dikurangi 14, 37, nomor urut 37. Daftar namanya ada hari ini? Gak apa-apa? Oke, untuk ankle pumping dan ankle terapin, teman-teman, sebenarnya nanti untuk posisinya itu akan menyesuaikan kondisi pasiennya. Jikalau memang pasiennya belum mampu untuk duduk, ya boleh dilakukan sambil tiduran. Tapi ketika pasiennya sudah mampu untuk duduk, silakan lakukan latihan ankle terapin maupun ankle pumping dalam posisi duduk. Kemudian ketika dalam posisi duduk, usahakan adalah punggungnya menempel penuh pada dinding. Kemudian pastikan bahwa dari mulai bahu sampai ke pelvis semuanya nempel, ya, biar terfiksasi oleh dinding sehingga nanti gerakannya benar-benar terfokus pada ankle. Oke. Kalau untuk yang ankle pumping, teman-teman semua juga mungkin sudah sering melakukannya, ya. Nanti boleh ditambahkan dengan elevasi maupun tidak, silakan, ya. Kemudian kalau ankle pumping hanya menggerakkan ankle-nya ke arah plantar dan dorsal. Direkomendasikan bahwa memang kita harus butuh sedikit ganjalan di area proksimal ankle-nya agar nanti ketika melakukan gerakan plantar maupun dorsal, si tumitnya ini atau calcaneusnya ini nanti tidak kegesek dengan lantai tempat kita latihan. Jadi gerakannya benar-benar terbebas dari hambatan, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika teman-teman melakukan ankle pumping nantinya, pastikan bahwa kakinya dalam posisi lurus, kemudian posisi lututnya nanti juga posisi full ekstensi, ya. Hanya menggerakkan ke plantar maupun dorsal. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pembuluh darah vena untuk cepat balik ke arah jantung sehingga nanti akan sirkulasi darahnya akan lebih cepat mengalir seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ankle terapin. Mungkin teman-teman juga sering lihat, sering baca atau mungkin juga sering melakukan, ya. Untuk ankle terapin nanti akan ada 4 gerakan atau 4 arah gerakan. Yang pertama adalah plantar, yang kedua adalah dorsal, yang ketiga adalah eversi, yang keempat adalah inversi, ya. Kemudian untuk posisinya, kalau untuk gerakan plantar nantinya kita akan minta pasiennya untuk pegang, ya. Kita akan minta pasiennya untuk pegang terapinnya atau resisten bandnya karena nama latihannya adalah ankle terapin, gitu ya. Kemudian untuk gerakan plantar fleksi, pastikan bahwa nanti posisi dari terapinnya itu agak sedikit di proksimal kalau kita hitung dari seluruh luas telapak kaki, karena kalau nanti di posisi tengah-tengah seperti ini tahanannya kurang maksimal. Kalau teman-teman nanti buka tentang anatomi kaki, gitu ya, anatomi foot, itu ada tripod atau 3 titik yang nanti akan jadi titik tumpuan utama pada kaki, yaitu di bawah basis metatarsal 1, kemudian di bawah basis metatarsal 5, kemudian sama kalkaneal. Sehingga nanti terapinnya atau resisten bandnya paling enggak menutup di area 2 yang atas tadi. Kemudian ketika starting position teman-teman mau melakukan gerakan ke arah plantar, itu kita akan tarik
atau posisi ankle-nya kita akan dorong sedikit ke arah dorsal, kemudian kita minta dorong resisten band-nya ke arah plantar. Silakan dorong ke arah plantar. Plantar. Semester 5 ya. Ini kan dari karena barusan bangun tidur. Iya. Tadi ada yang tidur di pojokan. Ya. Mungkin lagi mimpi bangun dulu. Yuk kita dorong ke arah plantar. Nah ketika dorong teman-teman, dorongnya boleh gerakan cepat, kemudian kembalinya pelan. Jangan sampai kembalinya langsung, coba lepas tanpa ditahan, kembalinya langsung kembali, ulang, dorong depan, kembali, cepat. Nah jangan sampai gerakan cepat seperti itu. Jadi pas waktu gerakan baliknya silakan dilakukan gerakan pelan dengan hitungan 1-3 second. Itu untuk plantar ya. Kemudian untuk dorsal, kita akan pindah arah resisten band-nya, kemudian kita akan fiksasi bagian proximal angle-nya. Kemudian kita harus pastikan bahwa ketika yang tadi juga termasuk plantar maupun dorsal tadi, jangan sampai ada kompensasi dari lutut ke arah semi fleksi. Nanti ada beberapa yang muncul gerakan itu, teman-teman harus perhatikan ya. Kemudian kalau gerakannya ke arah dorsal, berarti nanti startingnya sedikit ke arah plantar, kemudian kita minta pasiennya untuk dorong ke arah plantar. Silakan dorong ke arah plantar. Dorsal, sorry aku yang salah. Kembali pelan. Lagi. Kalau misal nanti seperti ini ada sedikit kompensasi dari lututnya, teman-teman pakai kedua tangan untuk nahan. Resisten band-nya kita injak pakai kaki, kemudian fiksasi di proximal ankle, fiksasi juga di bagian lutut. Yuk, dorong lagi ke arah dorsal. Ya, terus. Jadi kita kalau misalkan tanpa harus dipegang dengan tangan yang nggak ada kompensasi, teman-teman nggak usah pegang pakai tangan. Ya, tangannya satu buat megang resisten band, satu buat fiksasi di proximal ankle. Oke. Kemudian untuk gerakan inversi maupun eversi, yang harus diperhatikan adalah ketika ke arah, kalau ini berarti nanti akan ke arah inversi, teman-teman harus perhatikan jangan sampai ada kompensasi ke arah rotasi. Karena kalau teman-teman nanti tarik seperti ini tanpa memfiksasi tunggainya, pasti akan ada kompensasi ke arah rotasi hipnya. Ya, inversi coba lihat. Hipnya akan gerak ke arah rotasi. Ya, berarti kalau tujuannya adalah menguatkan otot invertor, nanti akan campur dengan endorotator atau internal rotator. Ya, jadi teman-teman harus bisa mengaktifasi otot yang benar-benar mau kita tuju. Jadi kita harus fiksasi tunggainya. Ya, kalau gerakannya ke arah inversi berarti startingnya agak sedikit ke arah eversi, kemudian kita minta dorong ankle-nya ke arah inversi. Oke. Lagi. Posisinya teman-teman boleh posisi netral, ya, netral ataupun sedikit plantar, jadi nggak ada masalah. Cuman kalau nanti yang akan cukup kuat atau maksimal untuk invertornya, memang gerakannya adalah sedikit ke arah plantar starting posisinya. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa di area atasnya tidak ada gerakan rotasi. Baik dengan gerakan yang sama ke arah eversi juga seperti itu. Jadi teman-teman nanti harusnya dari sana, harusnya geser dari sini, kemudian ya. Kalau yang tadi dari untuk yang untuk yang dorsal, teman-teman paling enak dari samping ataupun dari yang sejajar di posisinya di sini, harusnya di sini. Cuman karena teman-teman ada di situ nanti nutup, ya. Ini nanti kalau pas waktu implementasinya bisa digunakan pada seluruh cedera ekstremitas bawah, ya. Walaupun nanti cederanya ada di ankle, di lutut ataupun di hip, ankle terapen masih bisa digunakan, ya. Kemudian berikutnya adalah
Quadriceps. Harus punya Face ID. Oh iya. Silakan kembali ke tempat. Yang berikutnya adalah quadriceps setting atau quadset. Quadset sekarang jam 15:01 berarti 14. 15 kurangi 1, 14. 14. Quadset ini adalah atau quadriceps setting itu adalah kalau teman-teman pernah lihat atau pernah baca, mungkin juga pernah belajar di semester sebelumnya, itu sama dengan statik kontraksi pada quadriceps. Ya, persis sama. Cuman istilah kalau kita di teman-teman di sport fisioterapis itu istilah umumnya adalah kita menggunakan istilah quadriceps setting atau quadset. Ya. Latihannya boleh dilakukan dalam posisi tiduran, tapi sekali lagi duduk akan jauh lebih fungsional daripada posisi tiduran. Nanti kalau memang kondisinya memang tidak memungkinkan, misalkan masih dalam pengaruh anestesi gitu ya, misalkan post operasi, kemudian ditakutkan muncul pusing segala macam, teman-teman boleh dilakukan dalam posisi tidur. Tapi kalau tidak ada keluhan seperti itu, ya silakan lakukan dalam posisi duduk tegak seperti yang tadi, bahwa bahu sampai ke pelvis harus tersangga oleh dinding. Kemudian berikutnya adalah kita butuh sebuah pengganjal, boleh pakai bantal seperti ini ataupun boleh pakai selimut, atau juga biasanya pakai botol air minum yang sebesar ini. Karena nanti kalau pada pasien-pasien lansia itu kadang beliaunya nggak bisa, akan susah mengontraksikan quadricepsnya, tapi instruksinya adalah tekan botolnya sampai bunyi. Bisa juga seperti tricky ya. Kemudian prakteknya adalah kita akan pasang ganjalannya, baik nanti bantal maupun bantal kecil seperti ini maupun handuk, itu sedikit di proksimal dari lipat lutut. Jangan sampai tepat di bawah lipat lutut. Karena di area situ adalah merupakan area popliteal di mana baik vaskularisasi maupun inervasi itu letaknya lebih superficial. Jadi kalau teman-teman nanti letakkan tepat di bawah lipat lutut, itu takutnya justru nanti malah akan menekan baik vaskularisasi maupun inervasi yang ada di bawah tempurung lutut atau di bagian belakang tempurung lutut. Ya, makanya kenapa kalau di area popliteal itu kalau ditekan entah sakit nggak sakit, dianya pasti nyeri. Karena yang letaknya sedang di superficial. Ya. Kemudian gerakannya adalah kita minta untuk pasiennya untuk mengencangkan atau mengkontraksikan paha depannya sambil menekan ke bawah, dengan catatan adalah tumitnya tidak boleh terangkat. Karena tadi kita sudah jelaskan bahwa prinsip latihan di fase 1 itu nanti akan dominan close kinetic chain. Karena nanti ketika teman-teman lakukan exercise quadset seperti ini sampai ininya terangkat, hukum dari close kinetic chain sudah gugur. Jadi latihannya jadi berubah menjadi open kinetic chain. Yang mana ketika open kinetic chain nanti otot yang bekerja hanya tunggal. Padahal kalau sedang cedera di area lutut ataupun di ankle, itu kan nanti pasti akan ada kelemahan-kelemahan otot di sekitarnya. Terutama kalau misalnya cedera di lutut, quadriceps ini nanti akan yang mengalami kelemahan paling awal dan paling besar, ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah itu, tekan, kemudian kencangkan. Dan teman-teman perhatikan sebelum nanti menghitung waktu ditahannya berapa, teman-teman sebagai fisioterapis harus pastikan bahwa pasiennya sudah betul melakukan kontraksinya, ya. Jadi jangan buru-buru langsung berhitung dosisnya, misalkan ini ditahan 5 detik atau 10 detik gitu ya. Jangan buru-buru dihitung, tapi pastikan bahwa kontraksinya sudah betul, baru kita akan mulai latihannya, ya. Jadi tahap pertama itu kita harus pastikan bahwa
ototnya sudah benar-benar kontraksi, ininya juga benar-benar nempel karena untuk memenuhi hukum close kinetic chain gitu ya. Baru nanti setelah itu kita akan start exercise ya. Quad set kalau di dalam PowerPoint itu dilakukan sebanyak 5 second, kemudian rest 10 second, kemudian diulangi sebanyak 10 kali. Nanti kalau dosisnya silakan ikuti yang di PowerPoint aja jika di PowerPoint ada. Kecuali kalau nanti yang di PowerPoint nggak ada, kita akan tentukan sendiri dosisnya. Oke? Quad set jadi tujuannya adalah untuk memunculkan motor kontrol ya pada otot quadricep. Jadi tanpa menggerakkan sendi lutut kita bisa mengontraksikan quadricep. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana ketika teman-teman ketemu kasus yang nantinya kondisinya itu tidak boleh menggerakkan lututnya ke arah ekstensi. Karena kan quadricep fungsinya untuk ekstensi lutut. Jadi quad set ini adalah salah satu cara untuk mengaktifkan otot quadricep di fase-fase awal. Sebelum nanti kita akan berlanjut ke fase berikutnya. Karena ini adalah proses pengenalan. Oh, quadricep itu ini kalau kontraksi rasanya seperti ini. Setelah kenalan dengan ototnya, tahu dan bisa merasakan kontraksinya, nanti baru kita akan lanjut ke gerakan-gerakan yang lebih kompleks ya. Quad set seperti itu. Kemudian terima kasih, kembali ke tempat. Berikutnya adalah hamstring set. Nggak, kalau ngambilkan bola voli dong satu. Kalau tadi ada quadricep setting, sekarang ada hamstring setting. Berarti ya, kalau semua latihan atau nanti akan ada beberapa latihan yang belakangnya ada setting atau setnya itu adalah sama dengan statik kontraksi pada otot tersebut. Nanti kalau di sini ada hamstring set dan tambah satu lagi di belakang kayaknya ada glute set ya. Jadi tanpa menggerakkan sendinya kita bisa mengkontraksikan ototnya. Kalau tadi quadricep setting itu untuk menguatkan atau mengaktifkan quadricep, hamstring setting berarti nanti untuk mengkontraksikan otot hamstring. Hamstring set itu nanti bisa dilakukan dengan syarat minimal pasiennya mampu melakukan fleksi lutut sebesar 30 derajat minimal. Tapi nanti idealnya adalah sekitar 60 sampai 90. Oke. Kemudian dua-duanya kita akan minta tekuk. Kemudian pastikan bahwa kedua lutut nanti selebar bahu. Kalau memang bahunya tidak cukup lebar, badannya nggak cukup besar gitu ya, teman-teman mungkin bisa pakai bantal seperti ini untuk jaga alignmentnya, ataupun kalau nanti badannya cukup besar sehingga badannya lebar gitu ya, bisa pakai bola yang sebesar ini. Menyesuaikan aja sebenarnya. Yang jelas kita kalau teman-teman mungkin sering lihat tuh kasih latihan tapi di tengahnya dikasih bola. Fungsinya bukan untuk ditekan ke dalam, bukan, tapi hanya untuk menjaga alignment kakinya atau posisi kakinya agar tetap selebar bahu ya. Walaupun sebenarnya juga ada penekanan sedikit biar nggak jatuh gitu ya. Kalau nggak ditekan kan nanti pasti jatuh. Cuman fokusnya bukan tekan sekuat-kuatnya bolanya ya. Kemudian kalau untuk hamstring setting kita harus pakai alasnya yang keset. Kalau misalkan pakai kaos kaki, silakan kaos kakinya dilepas. Ini nanti double ada warna pinknya yang oke. Kemudian ini pakai kemudian kita akan posisikan ankle-nya dalam posisi netral. Ingat teman-teman semuanya bahwa posisi netral ankle itu adalah posisi 90 derajat ya, posisi 90 derajat. Kemudian gerakannya adalah kita minta untuk pasiennya menekan tumitnya ke bawah sekuat-kuatnya, kemudian tarik ke belakang tumitnya, relax lagi ya, betul. Jadi tekan ke bawah kemudian baru tarik ke belakang. Ini adalah statik kontraksi untuk hamstring atau hamstring setting. Dan kita harus pastikan bahwa kontraksinya muncul di otot hamstringnya
Ya, sebelum kita mulai hitung waktu latihannya. Nah, kenapa harus ditekan ke bawah dulu baru ditarik ke belakang? Karena kalau nanti teman-teman tidak tekan tumitnya ke bawah, dia pasti akan ketarik lututnya ke arah belakang sana, ya, atau ke arah badan. Jadi latihannya bukan lagi quadriceps setting atau static kontraksi, tapi kontraksi isotonik tadi. Karena ada pergerakan dari LGS lutut, ya. Oke, jadi posisinya seperti ini, kemudian minta tekan dari bawah, tarik ke belakang. Kita harus pastikan bahwa ada kontraksi di hamstringnya. Kalau teman-teman belum yakin, suruh relax dulu, kemudian kontraksi lagi. Oke, kalau sudah baru nanti hitungan dimulai. Seperti itu untuk hamstring setting. Silahkan kembali ke depan. Berikutnya adalah heel slide, nanti sekalian sama wall slide, ya, biar enggak ganti terlalu sering. Berikutnya adalah heel slide dan wall slide, nanti kita akan jadikan satu, mumpung ada dindingnya. Heel slide dan wall slide itu nanti adalah latihan yang kita gunakan untuk menambah range of motion dari lutut. Ya, heel slide dan wall slide. Nah, prinsip latihannya kan tadi bahwa fase-fase awal itu yang direkomendasikan adalah close kinetic chain. Ini adalah salah satu latihan yang sifatnya adalah close kinetic chain dan bisa digunakan untuk meningkatkan LGS dari lutut. Oke. Kemudian prinsip latihannya adalah posisinya sama, duduk, kemudian semuanya harus tersanggah lurus dari mulai dari bahu sampai ke pelvis. Kemudian yang berikutnya adalah kalau yang tadi pas waktu hamstring setting kita butuh tempat yang keset. Kemudian kalau untuk yang heel slide maupun wall slide itu adalah sebaliknya. Kita butuh sesuatu yang licin. Bisa dengan kaos kaki ataupun bisa juga dengan bedak biasanya. Yang paling sering digunakan adalah bedak maupun kaos kaki. Oke. Kemudian gerakannya adalah cukup menggeser tumitnya mendekati tubuh, berarti menggerakkan ke arah fleksi lututnya, gitu ya. Sesimpel itu. Tapi yang harus diperhatikan adalah ketika melakukan gerakan heel slide, pastikan bahwa tidak ada kompensasi ke arah valgus maupun varus. Nanti yang bisa lihat adalah yang dari sisi sana. Kalau saya dari samping nggak akan bisa kelihatan. Jadi teman-teman silakan tarik lututnya, tumitnya. Ya, dari sana lurus ya. Lurus. Kalau misalkan nanti ada kompensasi ke arah valgus maupun varus, nanti kita akan bantu tahan menggunakan tangan, ya. Atau misalkan teman-teman harus pastikan bahwa posisi ankle-nya juga posisi netral dan posisinya lurus, tidak ada kompensasi ke arah inversi maupun eversi. Karena teman-teman bisa lihat, kalau nanti ada kompensasi sedikit saja ke arah eversi katakanlah, nanti gerakan lututnya akan ke sana. Ya. Kemudian kalau arah sebaliknya ke arah inversi pasti nanti akan ke sana. X ataupun valgus maupun varus. Nah, ini nanti akan jadi salah satu jawaban ketika teman-teman ketemu pasien genu valgus maupun genu varum, jangan cuma ngotak-atik di lututnya, tapi lihat dari angle. Ada nggak kompensasi ke arah invert terlalu? Kalau di angle itu kadang sering disebut inversi atau overpronate ataupun oversupinate. Ya, itu nanti juga harus diperhatikan. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya adalah yang diperhatikan adalah ketika teman-teman nanti melakukan gerakan heel slide seperti ini, pastikan bahwa tidak ada kompensasi dari arah pelvisnya. Karena kalau teman-teman sekarang mungkin gampang, tapi kalau nanti ada pasien beneran yang mengalami keterbatasan LGS ke arah fleksi lutut, kemudian dia melakukan latihan seperti ini, kadang-kala dia untuk kelihatan nambah nekuk lututnya, dia akan ngangkat. Kelihatan lebih banyak, tapi hasil dari kompensasi ke arah pelvisnya. Jadi teman-teman harus perhatikan. Karena kalau nanti ini di fase 1 sudah muncul kompensasi seperti ini, nanti pas waktu fase 2 pelviknya miring.
sudah akan sulit dibenahi lagi. Jadi dari awal kita harus pakai alignment yang bagus, nanti sehingga kedepannya akan lebih optimal. Ya. Kemudian untuk derajat heel slide itu di beberapa literasi ini menyampaikan bahwa batas untuk latihan heel slide itu di range sekitar 60 sampai 90, kayaknya maksimal 60 sudah cukup. Nah, nanti untuk 60 atau 90 ke atas sampai penuh kita akan pakai wall slide. Kalau wall slide silakan kakinya pindah ke atas. Jadi ini yang ada temboknya itu kaca. Ya, itu ya. Naik kakinya, geser lagi pantatnya ke depan. Oke. Nah, kalau wall slide berarti kita akan sliding atau slide kakinya tapi menggunakan dinding. Ya, menggunakan dinding. Kemudian untuk pelvisnya memang sebenarnya direkomendasikannya adalah mepet dengan tembok. Tapi kalau memang nanti susah, ya teman-teman semampunya aja. Kalau teman-teman naiknya seperti itu nanti akan susah. Tapi kalau teman-teman naiknya misalkan dari posisi tidur ini sudah mepet, ya, kemudian nanti pelan-pelan geser. Itu yang nanti akan gampang. Nah, paling enggak sudah mendingan daripada yang tadi. Oke, kemudian hal yang harus diperhatikan sama dengan yang pas waktu heel slide tadi. Jangan sampai ada kompensasi ke arah genu valgus maupun genu paru. Harusnya sih ini tetap selebar bahu, tapi karena temboknya kecil ya, nggak terlalu lebar, yang di sini udah jendela, jadi memang agak menyebar. Kemudian nanti kita akan minta pasiennya untuk menfleksikan lutut. Kemudian kalau memang nanti sudah tiba di derajat harus menggunakan seluruh telapak kaki, silakan menggunakan seluruh telapak kaki. Ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh bantuan yang lebih, biasanya bisa menggunakan ditambahi dengan beban. Jadi biar narik ke bawahnya semakin kuat. Ya. Kalau yang tadi hanya dibantu dengan slide-nya saja, kalau yang dalam posisi ini akan dibantu oleh dua, yaitu tingkat slidernya, kelicinan dari slide-nya ditambah dengan gravitasi. Okay. Itu nanti untuk masih sama untuk untuk melatih fleksi lutut. Ya. Jadi baik heel slide maupun wall slide itu fungsinya adalah sama. Kemudian prinsip kinetiknya juga tetap terjaga. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Berikutnya, ini latihan yang lumayan banyak, ada 4. Hip exercise. Hip exercise. Hari ini tanggal berapa ya? 29, 2 tambah 9. Tes ini nanti akan ada 4 gerakan. Yang pertama adalah fleksi, kedua adalah ekstensi, ketiga adalah ABD, yang keempat adalah ABD. Ya. Nanti kita akan bagi satu orang 2 aja biar 4 aja deh, langsung biar cepat ya. Karena masih banyak. Oke, silakan pastinya tiduran. Oke, untuk gerakan fleksi lurus. Ya. Untuk gerakan fleksi, teman-teman, hip exercise fleksi itu hanya menggerakkan hipnya ke arah fleksi, tapi dengan catatan sebelum teman-teman nanti memerintahkan pasien untuk mengangkat hipnya atau memfleksikan hipnya, harus diawali dengan statik kontraksi quadriceps dulu. Jadi quadset, kemudian angkat. Oke, stop. Boleh ditahan, boleh nanti naik turun. Kita akan lihat sesuai dengan dosis yang di PowerPoint ya. Kemudian nanti kalau teman-teman bingung menentukan ketinggiannya setinggi apa, teman-teman silakan gunakan kaki yang satunya untuk fleksi sekitar 60 sampai 90 derajat. Kemudian ketinggiannya adalah sejajar dengan tungkai yang sebelahnya. Jadi kadang jangan terlalu tinggi juga, nggak akan efektif. Sudah. Ya. Kemudian turunnya nanti juga harus pelan, jangan sampai dibanting. Itu untuk fleksi. Kemudian berikutnya adalah ekstensi. Ekstensi posisinya tengkurap. Tengkurap.
Tanda tangannya. Fafa. Posisi tengkurap. Posisi tengkurap nanti gerakan ekstensi seperti biasa, hanya ekstensi hip aja. Tapi yang diperhatikan adalah satu, jangan sampai ada kompensasi dari pelvisnya. Kadang ada yang ekstensi tapi gitu tuh pelvisnya miring. Jadi jangan sampai miring pelvisnya. Pure dari ekstensi dari apa namanya hipnya. Kalau untuk ekstensi hip dalam posisi lutut lurus seperti ini, kerjanya akan dilakukan oleh dua otot yaitu glutes dan hamstring. Tapi kalau teman-teman ngomong eliminir aktivitas dari atau aktivasi dari hamstring, teman-teman bisa fleksikan lututnya kemudian ekstensikan hipnya. Ini nanti akan fokus pada gluteus. Ya, sama-sama nanti teman-teman silakan coba aja dua-dua ya. Tapi yang jelas yang harus diperhatikan hanya satu tadi, jangan sampai ada gerakan dari pelvis. Oke. Kemudian berikutnya adalah ABD maupun ADD, posisinya miring. Oke. Geser sana. Geser di belakang. Geser sana. Geser sana. Maju Siti. Nah. Oke. Ini juga nanti akan jadi patokan seluruh latihan dalam posisi miring, bahwa posisinya atau alignment tubuhnya harus bahu, pelvis, dan malleolus harus dalam satu garis lurus semua. Nah nanti gerakannya kalau memang latihannya adalah ABD, berarti tungkai yang dilatih akan ada berada di atas. Ya, tadi gerakannya ABD. Nah lututnya lurus dong. Ya, ini juga sama. Nanti yang sering terjadi kompensasi adalah pelvisnya jatuh ke sana, drop. Ya, nah teman-teman harus perhatikan. Oke. Kemudian untuk adeduksi nanti saya nggak harus rubah kakinya ya. Harusnya nanti kalau benar-benar misalkan kita lagi latih yang kiri, berarti kita harus balik badan. Karena ketika ngelatih gerakan adduksi atau ADD, tungkai yang kita latih posisinya harus ada di bawah. Kemudian berikutnya adalah supaya kakinya nggak nyangkut, kaki yang atas kita akan fleksikan taruh di depan. Kadang nanti juga pasiennya bisa sambil pegang tuh, boleh ya. Kemudian gerakan sama, posisi ankle-nya harus posisi netral, malleolus, pelvis, dan ini harus dalam satu garis lurus. Kemudian gerakannya ke arah ADD, silakan angkat. Lututnya ludah, lagi, dua, sekali lagi. Nah itu jatuhnya dibanting ya. Karena biasanya kalau jatuhnya dibanting nggak akan masuk hitungan repetisi, jadi harus pulang. Oke, itu untuk gerakan ADD. Jadi kalau ABD posisi tungkainya ada di atas, kalau ADD posisi tungkainya ada di bawah. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Berikutnya lateral mobilization dan front hang. Lateral mobilization dan front hang 15, 26, 26. 26, tadi ada daftar namanya, silakan diambil. 26. Frontnya nggak harusnya cinta. Oke, lateral mobilization. Jadi oke, teman-teman harus perhatikan lateral mobilization. Ini adalah salah satu manual terapi yang nanti akan membantu meningkatkan LGS di lutut, baik fleksi maupun ekstensi. Ya, relax, jangan dikontraksi kaki, lemas aja. Relax. Gak pas. Jangan ditekan. Relax. Kemudian nanti gerakannya adalah kita akan mendorong patelanya ke arah proximo distal maupun medio lateral. Ini harus dilakukan sesering mungkin, karena nanti kita akan percuma ngelatih fleksi ekstensi tapi patelanya macet. Kalau orang-orang sekarang kan, teman-teman sekarang kan normal, tapi kalau pada pasien nanti akan cepat sekali kakunya. Jadi jangan pernah sampai bosan melakukan patellar mobilization. Jadi medio lateral, proximo distal. Ya. Proximo distal, medio lateral. Oke.
Berikutnya adalah front hang. Front hang itu nanti harusnya akan kita lakukan di back, tapi biar kita nggak pindah-pindah, kita posisikan tengkurap. Tengkurap. Ya. Kita umpamakan bahwa batas bednya ada di sini nih. Angkat kakinya sebentar. Angkat. Iya, siap. Oke. Nah, misalkan kita umpamakan, berat badannya berapa? Ya. Jadi kita umpamakan bahwa batas ujung bednya adalah bantal ini. Jadi nanti silakan teman-teman posisi tengkurap di atas bed, kemudian gantungkan kakinya. Ini batasnya ada di sekitar tempurung lutut. Boleh sedikit proksimal ataupun senyaman pasien. Ya. Kemudian nanti diem aja, hanya digantung seperti ini. Ini nanti akan digunakan untuk menambah ekstensi. Nah, nanti teman-teman bisa juga kalau memang seperti ini ternyata ekstensinya tidak cukup nambah, ya kita bisa bandingkan dengan sebelah gitu, masih kurang jauh ekstensinya. Kita bisa tambahkan pakai beban sandbag. Nanti sandbag kita akan ikatkan di bawah sehingga dorongan ke bawahnya nanti akan kombinasi dari gravitasi dan beban dari sandbag yang kita berikan. Jadi nanti akan makin menekan ke bawah sehingga lututnya akan ketarik ke arah ekstensi. Ya, ini adalah front hang. Jadi seperti ini. Ya. Ini tanpa beban, tapi nanti bisa dimodifikasi dengan Beban. kita menggunakan sandbag untuk meningkatkan dorongan ke arah distal, ya, atau ke arah bawah. Udah 2 ya tadi? Sudah. Sebentar. Masih banyak, Oh, Pak. iya. Oke, silakan kembali ke tempat. Berikutnya adalah glute set dan waist shifting. Silakan 15-30, berarti 45 ada? Ya, 45. 45. Aku kan. Ya. Glute set. Posisinya miring, tidur Tolong miring. dong, aku rongga sapian. Sama dia. Nah, glute set ini nanti posisinya adalah tidur miring, kemudian kita posisikan hipnya fleksi 90, dua-duanya. Hip fleksi 90, kemudian lututnya fleksi 90. Jadi posisinya gini. putih ya? Ya. Kemudian badannya tegak. Bahu belakangnya ke belakang. Yes, stop. Kemudian gerakannya hanya kita akan mengangkat kaki yang atas itu nanti sekiranya selebar bahu. Ya. Nah, itu yang nggak boleh itu seperti itu. Jadi ketika pas waktu ngangkat, bahu yang atas jadi jatuh seperti ini. Jadi tetap tegak. Ya, ini aja enggak. Ya, tahan dulu. Oke. Ini adalah glute set. Nanti bisa juga glute set ini kita akan taruh resisten band di proksimal lututnya untuk menambah tahan. Ya. Jadi posisinya kan seperti itu. Tidur miring, kemudian angkat posisi hip dan knee ya itu 90. Jadi ini 90, 90, 90. Oke? Glute set. Berikutnya adalah back shifting. Back shifting berdiri. Nah, back shifting ini adalah nanti salah satu latihan yang ditujukan untuk melatih proprioceptif. Sebelum teman-teman kan kalau bicara tentang proprioceptif pasti mikirnya selalu berdiri satu kaki, kemudian di atas surface yang stabil, berdiri satu kaki segala macam. Tapi sebelum itu sebenarnya ada proses yang namanya back shifting atau pemindahan berat badan. Ini ditujukan pada pasien-pasien yang lama dalam posisi non weight bearing, biasanya pakai krek atau pakai alat bantu apapun itu. Jadi sehingga sebelum kita melatih menumpu secara penuh, kita akan melakukan back shifting. Jadi back shifting yang dimaksud adalah kita akan memindahkan berat badannya ke tungkai yang sakit. Jadi misalkan ini tungkai yang sakit adalah kanan, kita akan pindahkan seluruh badannya ke arah kanan, tapi kedua kakinya masih tetap menumpu penuh, ya. Kemudian nanti kita akan balik lagi, kita akan minta lagi tumpukan. Bisa ditahan 5-10 hitungan, kemudian baru balik, ya. Kemudian pas waktu back shifting jangan sampai yang bergeser hanya terangnya aja, ada side flexion seperti ini. Jadi harus seluruh badan. Ya, seluruh badan. Kemudian
ketika gerakan yang seperti ini sudah stabil, ditandai dengan minimum shaking di area lututnya, gitu ya. Silakan teman-teman bisa tingkatkan weight shiftingnya dengan memindahkan ke sisi yang sakit, kemudian kaki yang sehat itu posisinya jinjit. Jadi geser ke kanan, katakanlah yang kanan sakit sampai yang kiri jinjit. Ya, itu adalah nextnya. Ketika misalkan yang tadi sama-sama numpu kemudian hanya geser, sudah cukup stabil. Ya, kalau saya selalu menganalogikan adalah ketika teman-teman berdiri dua kaki kemudian masih condong ke sana karena dua-duanya masih numpu, berarti ini masih 50-50. Tapi kalau nanti sudah salah satu jinjit berarti ini 75-25. Itu hanya analogi aja. Nanti ada saatnya di mana kalau nanti pas waktu posisi jinjit seperti ini sudah cukup stabil, ya, yang saya jinjit, yang ini numpu kuat, nanti kita akan ada satu fase di mana angkat kakinya. Berarti kan ke gerakan selanjutnya. Kita akan buka. Ya kan? Angkat kakinya. Ya. Oke. Dan lama berdiri satu kaki dalam fase ini tidak harus 30 detik sampai 1 menit, belum. Karena tujuannya adalah nanti untuk melatih jalan. Jadi berdiri satu kaki ketika jalan itu range waktunya sekitar cuma mungkin paling lama 3 sampai 5 second. Jadi teman-teman ketika baru melatih pasien nih mau ngelepas alat bantu gitu ya, atau pas mulai numpu full back miring ya, kita akan geserkan badannya kemudian angkat 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena tujuannya hanya untuk nanti memperlancar aktivitas jalan. Jadi nggak perlu yang belum perlu, bukan tidak perlu, tapi belum. Nanti nextnya akan butuh 30 detik sampai 1 menit. Silakan kembali ke tempat. Latihan yang terakhir 15-35 berarti 20. Enak. Nan. Oke, gait retraining. Kamu ada sini. Ya, gait retraining. Jadi sebenarnya nanti kita akan pakai kun, ya, karena kunnya masih ada jauh di sana. Kita akan umpamakan ini adalah kun. Oke. Kemudian kita nanti minta pasiennya untuk pelan-pelan melangkah. Jadi kaki yang sakit akan ada di sejajar kun, kaki yang sehat akan di luar kun. Jadi bukan dua-duanya di depan kun kemudian jalannya gini, enggak. Tapi hanya kaki yang sakit aja yang di depan kun. Kemudian kaki yang sakit kita akan minta untuk melangkah melewati kun untuk jalan. Angkat. Nah, ini yang salah seperti ini. Jadi kita harus ajarkan bahwa setiap fase dalam gait itu nanti akan kita potong masing-masing. Kan ada heel straight, kemudian mid stand, heel off, kemudian toe off. Itu kita akan latihkan per masing-masing fase pola jalan. Jadi misalkan seperti ini lagi latihan jalan, kita akan potong aja. Heel straight, balik lagi. Heel straight, balik lagi. Kalau ternyata nanti pasiennya sudah cukup yakin dengan gerakan itu tanpa melihat, gitu ya, baru nanti kita akan masukkan ke fase berikutnya, mid stand, balik lagi. Heel straight, mid stand, balik lagi. Dan begitu seterusnya sampai nanti satu siklus jalan. Jadi nggak buru-buru langsung. Ya, kita akan potong per masing-masing fase jalan. Terima kasih. Oke?